misteri, sejarah lama hingga inspirasi. Paduan Girl Story, tempatnya berbagi, cerita mengalir takkan berhenti. Kaligane ala kadastam, cerita bermula. Disinilah dunia terbuka. Assalamualaikum, balik lagi di Paduan Girl Story. Di sini kita bahas kisah-kisah nyata yang bikin kalian mikir, kok bisa ya orang begini? Hari ini saya bawa cerita curhatan seorang suami, sebut saja Marno, yang hidupnya berantakan gara-gara kalian dengar sendiri nanti. Langsung aja kita mulai kisahnya. Jadi ada sepasang suami istri, Ratna dan Marno. Keluarga sederhana banget, ekonominya pas-pasan. Ratna ini umur 30, cantik tapi muka kusut terus karena stres. Suaminya, Marno, umurnya 40, bapak-bapak tipe kalem yang saking kalemnya sering jadi bulan-bulanan istrinya. Mereka dagang nasi, uduk dan gorengan tiap malam di pasar. Mulai jam 2 pagi sampai jam 9 pagi. Tapi ya, apa daya, dagangan mereka sepi. Orang-orang lebih suka beli di sebelah yang gorengannya lebih kriuk dan sambalnya lebih mantap. Lama-lama Ratna jadi stres. Pak, ini gimana sih? Tiap hari kita kerja rodi kayak sapi perah, tapi gak ada hasil. Marno cuma garuk-garuk kepala. Sabar bu, rezeki gak kemana. Lah ini rezeki kayaknya ke orang lain terus pak, kita kapan? Hidup mereka tambah ribet. Bayar kontrakan nunggah, listrik hampir diputus. Anak mereka yang masih SD butuh biaya sekolah. Sementara mereka makan aja kadang utang dulu. Sampai suatu malam Ratna punya ide. Pak, aku dengar ada orang pintar yang bisa kasih penglaris. Kita coba aja ke sana. Marno langsung nolak. Bu, yang begitu-begitu tuh syirik. Kita ini harus usaha, bukan malah cari jalan pintas. Tapi Ratna gak mau denger. Setelah ngomel berkali-kali, akhirnya Marno nyerah. Mereka pun pergi ke orang pintar yang dimaksud. Ternyata orang pintarnya cuma kasih amalan. Puasa 7 hari, sholat malam, zikir. Ratna langsung manyun. Pak, sholat aja, aku bolong-bolong. Gimana ini? Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Tapi cerita gak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, pas lagi jualan di pasar, Ratna gak aja denger 2 ibu-ibu ngobrol. Tahu nggak, si Tini sekarang kaya raya. Itu katanya ikut pesugihan. Ratna yang tadinya ngupasin bawang langsung pasang telinga. Malamnya, dia langsung ngomong ke Marno. Pak, aku denger ibu-ibu di pasar cerita soal pesugihan. Katanya bisa bikin kaya. Gimana kalau kita coba? Marno langsung kaget. Pesugihan? Bu, itu bahaya. Biasanya ada tumbal. Tumbal apaan, Pak? Belum tentu juga kan? Ratna terus ngerayu, tapi Marno tetap gak mau. Tapi ya, namanya Ratna, otaknya gak pernah diem. Sampai suatu hari, dia ketemu temen lamanya, Rum. Si Rum ini dulunya temen Ratna yang kucel, tapi sekarang glowing banget, pakaiannya mewah, hidupnya sukses. Ratna curhat ke Rum soal hidupnya yang susah. Rum, aku pusing banget, dagangan gak laku, duit gak ada. Aku harus gimana? Rum senyum misterius. Rat, kalau kamu mau, aku tahu cara cepat. Aku dulu juga miskin, tapi sekarang bisa sukses. Aku ikut pesugihan. Ratna langsung tertarik. Tapi dia nanya, gak pakai tumbal kan? Rum ketawa kecil. Tenang aja, ada pilihan pesugihan yang gak butuh tumbal. Aku antar kamu kalau mau. Akhirnya, Ratna cerita lagi ke Marno soal saran dari Rum. Marno langsung naik darah. Bu, pesugihan itu gak ada yang gratis. Nanti pasti ada bayarannya. Tapi lihat si Rum, Pak. Dia bisa sukses tanpa tumbal. Ratna gak nyerang rayu. Akhirnya, karena tiap hari diomelin, Marno setuju. Mereka berangkat bareng Rum ke tempat itu. Lokasinya jauh banget, di pedalaman, naik gunung. Jalannya sempit dan gelap. Sampai di sana,
Mereka ketemu seorang aki-aki tua yang pakai jubah hitam. Rumahnya gelap, ada bau kemenyan yang bikin perut mual. Aki itu langsung ngerti maksud kedatangan mereka. Kalian mau kaya cepat ya? Tapi ingat semua ada bayarannya. Ratna langsung nanya, bayaran apa Ki? Jangan pakai tumbal ya. Aki itu senyum tipis. Kalau nggak mau tumbal, ada satu cara. Tapi syaratnya berat. Syaratnya begini, setiap malam bulan purnama, Ratna harus mandi kembang 7 rupa, pakai kain batik yang melilit tubuhnya. Setelah itu, dia harus tidur telanjang di kamar sendirian. Nanti, makhluk halus akan datang dan berhubungan dengannya. Waduh, gila deh. Marno langsung pucat. Maksudnya gimana Ki? Aki cuma senyum. Pokoknya, kalau kalian setuju, rezeki akan mengalir. Tapi kalau lupa ritual, pembeli kalian akan jadi korban. Ratna, yang udah gak tahan hidup susah, langsung setuju. Marno, dia cuma bisa pasrah. Setelah ritual pertama, hidup mereka berubah drastis. Dagangan laris manis, duit ngalir deras. Mereka bisa beli rumah, kendaraan, dan gak perlu lagi mikir bayar kontrakan. Ratna seneng banget. Dia mulai sibuk shopping, dandan, dan pamer ke tetangga. Tapi Marno, hidupnya justru makin kacau. Setiap bulan purnama dia gelisah. Hatinya campur aduk tiap mikirin istrinya tidur sama makhluk halus. Pernah dia nekat ngintip, yang dia lihat bikin dia merinding. Ratna terbaring, kepalanya mendongak, mengerang seperti antara kesakitan dan menikmati sesuatu. Tiba-tiba, di belakang Marno, ada suara berat yang berbisik. Apa yang kau lihat? Lehernya terasa dicekik. Dia lari terbirit-birit, dan sejak itu gak pernah berani ngintip lagi. Masalah besar datang saat Ratna lupa melakukan ritual. Marno juga lupa ngingetin. Besoknya, salah satu pembeli mereka ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya kaku, mulutnya berbusa. Orang-orang di pasar mulai curiga. Jangan-jangan makanan mereka yang bikin. Bisik-bisik mulai terdengar. Panik. Ratna dan Marno ngasih uang tutup mulut ke keluarga korban. Tapi Ratna gak kapok. Dia malah makin menikmati kekayaan mereka. Sementara Marno, tiap bulan purnama dia gak bisa tidur, mikirin istrinya yang lagi main sama makhluk halus. Marno pernah curhat ke temennya. Aku bingung, mau ninggalin Ratna, tapi dia istriku. Mau lanjut, aku tiap bulan kayak disiksa batin. Sampai sekarang, Marno cuma bisa pasrah. Hidupnya kaya, tapi hatinya hancur. Ratna sih santai aja, sibuk menikmati kekayaannya. Pesan moral, jangan pernah cari jalan pintas, apalagi yang berbau mistis. Karena siapa tahu harga yang harus kalian bayar lebih mahal dari yang kalian kira. Sekian dulu cerita dari saya. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Ingat, kaya itu penting, tapi akal sehat lebih penting. Wassalamualaikum.